Halo guys, ketemu lagi di channel HR Milenial ya. Udah lama kita vakum. Hari ini kita membawakan konsep baru. Nih lihat ada kawan kita nih. Halo guys, hari Milenial semua. Kita ulik dia. Kita culik dulu ya. Kita culik dia ke sini. Beliau ini saya panggilnya Bang Indra, kawan baik saya, mentor saya juga. Terus sekarang ini beliau sebagai senior manager OD di Angkasa Pura guys. Gila gak sih? Bang, lu berapa tahun sekarang bang? Pengalaman ya? Umur dulu deh. Umur masih 27 sih. Itu 27 apa coba? 27 tahun yang lalu. Umur sekarang 36. Oh iya, 36 tahun jadi senior OD di perusahaan yang diimpikan banyak milenial nih guys. Angkasa Pura lo guys. Angkasa Pura lo, ya kan? Bang, lu bisa jadi OD sampai sekarang ini. Ntar kita lu kupas semuanya bang ya. Jadi Siap. supaya temen-temen dapat insight nih. Iya, oke. Jadi hari ini karena spesialis lu kan di OD. Betul. Apalagi di umur yang masih cukup muda lah. Angkasa Pura kan BUMN ya. BUMN. Betul. BUMN kan biasanya nih jabatan-jabatan tertentu tuh. Gua menanya ke ente deh bang. Senior manager paling muda ada nggak lebih muda dari ente bang? Yang paling muda nggak ada sih. Ente kan? Gua udah nebak guys. Kalau di perusahaan BUMN, gua tuh bayangannya manajer tuh pas udah peer-to-peer Ya. gitu loh. Udah sangat senior lah. Betul sekali. Gitu. Rata-rata. Makanya kalau di perusahaan startup ya manajer Wajar ya? wajar lah, Ya. bahkan CEO mungkin wajar nih, tapi BUMN ya kan yang ya lu pasti pengen lah kalau misalkan masuk ke Angkasa Pura, siapa sih yang nggak mau gitu loh. Nah sebelum kita kesana nih bang, ini kuliahnya dulu apa bang? Dulu kuliahnya S1 psikologi ya. S1 bidangnya. psikologi di Undip ya? Di Undip. Oh, Terus psikologi S2 Undip. ngambil MBA lah, MM. Oh Di Undip iya. juga. Bisnis ya? Bisnis. Manajemen Betul, bisnis ya? betul. Di tahun berapa tuh? Di tahun lulus 2012. 2012. Ah, lulus 2012 tuh S2. S2, Bang. Terus langsung kerja atau S1 lulus kerja dulu sambil lanjut S2? S1 lulus kerja di bank dulu. Oh, dulu S1 lulus kerja di bank Iya. sebagai HRD. Sebagai HRD. Oh, di bank itu berarti ente karir dari lulus kuliah langsung sebagai praktisi HR ya? Betul, praktisi saat di bidang training and development. Oke, psikologi ya. Betul. Bang. Menurut ente nih, Bang, supaya bisa jadi orang HR itu apa harus psikologi sih, Bang? Orang HR nggak harus psikologi ya, Heeh. menurut saya sih ya. Nggak harus psikologi ya? Nggak harus. Jurusan Oke. apapun, yang penting dia punya sense of being human-nya ya. Heeh. Dan memang yang pertama orangnya memang senang mendevelop orang. Seneng mendevelop orang. Catat buat kalian yang pengen jadi HR. Nggak harus Betul. lulusan psikologi, guys. Nggak harus. Jadi Pertama harus senang mendevelop orang. betul, harus mendevelop Oke. orang. Terus, Terus yang kedua memang dia mempunyai sense of untuk bisa tahu nih kebutuhannya mereka apa ya. Kebutuhan manusia. Manusia itu ya? Ya, seperti apa. Itu ilmu psikologi dong ya? betul, Tapi nggak harus anak psikologi. nggak harus. Berarti Kita kayak bisa lu harus melatihnya. punya empati yang tinggi terhadap orang lain Betul, kayak gitu ya? harus punya empati yang tinggi. Oke, Kita oke, oke. menempatkan diri kita kalau kita diperlakukan seperti itu gimana. Oke, berarti sebelum kita melakukan sesuatu ke orang lain tuh coba pikirin kalau seandainya orang melakukan hal itu kepada lu gimana sih? Suka nggak gitu Betul, ya? betul. Kalau lu nggak suka ya lu jangan lakuin itu, Betul. kayak gitu ya. Oh, Iya. itu kan sebenarnya kayak ilmu hidup lah ya, supaya Ya. kita bisa menjalin Betul. relasi baik dengan orang lain. Tapi Betul. sebagai orang HR harus punya sense kayak gitu ya. harus punya, karena kan kita di Oke, HR oke. itu lebih ini ya guys ya, lebih pada kita menserve ya, menservis Service ya, oke. menservis Jadi di HR itu organisasi. services guys. Jadi kalau lu punya jiwa pelayanan yang tinggi, ya lu cocok lah sebagai HR. Tapi kalau lu nggak mau ngelayanin orang Nah, lain, itu kan ya jadi lu nggak masalah cocok banget sih. Betul. Lu nggak cocok jadi orang HR sih. Mending ya selain HR aja deh. Iya. Berarti bisa ditarik nih. Kalau misalkan kita sebagai misalkan kita anak SMA nih, pengen kuliah kan pasti punya progresi karir. Cuman nggak tahu ya anak zaman now tuh udah mengarah ke sana nggak ya ketika dia menginjak usia remaja atau menjelang dewasa gitu loh. Maksudnya dari kita mengenal diri sendiri dulu tuh kita seharusnya bisa memetakan, oh gue tuh nanti kalau misalkan lulus
sekolah nih, pengen kuliah di jurusan apa, pengen berkarir di jurusan apa. Iya, Bang. Itu sebelum kita menentukan arah ke sana, kita harus tahu diri kita dulu ya. Iya, betul. Oh, lu tuh karakternya kayak gimana sih? Contoh Betul. misalkan tadi lu sampein, kalau misalnya lu pengen jadi seorang HR, lu harus bisa punya jiwa service yang tinggi gitu loh. Betul. Punya empati yang tinggi. Kalau lu Betul. lu orangnya lebih suka diem di rumah, nggak suka ketemu orang lain, apalagi melayani orang lain, ya mending Di bagian nggak IT, usah. Bang. Ya, dari situ mungkin di bagian IT ya, atau finance oke ya. Finance juga oke. Iya, kalau finance itu kan butuhnya kan orang-orang yang karakternya taat sama aturan, rigid gitu kan. Memang tugasnya itu ya mencatat. Nggak penting lah ketemu Iya, orang banyak, yang penting bener-bener lu olah di data office, oke iya. gitu ya. Olah data, kemudian Nah, menyajikan oke. laporan yang betul, teliti gitu. Beda dengan HR. HR walaupun itu pekerjaannya di belakang meja, tapi sebenarnya kita harus jiwanya menservis orang lain, pelayanan. Iya, right, Artinya setuju. kita harus berempati yang tinggi sih, Bang. Empati ya. Oke, kembali lagi topik tadi bang. Pertama kan apa? Tadi suka mendevelop orang. Iya, Terus kedua punya jiwa melayani yang tinggi. Terus apa lagi bang? Yang ketiga itu kita harus suka belajar sih. Wah, nice. Harus suka Every- belajar ya. Karena belajar itu kalau value saya gitu ya, itu memang harus kita mendevelop self learningnya kita memang sampai kapanpun. Belajar Gitu. sampai kapan? Nggak ada batasannya. Nggak Bang, ada ya? batasannya. Jadi Even ente udah senior manager nih tetap belajar juga ya. belajar karena setiap karakter organisasi beda-beda, Bang. Wow. Kayak gitu. Dulu pernah di bank, kemudian pernah di perusahaan logistik, pernah di perusahaan kargo juga ya, kemudian di perusahaan perkapalan gitu ya, pernah di startup pernah juga. Startup yang dari luar negeri. Abis belum itu- masuk berapa bulan perusahaan tutup. Iya, alhamdulillah betul. Terus pernah di perusahaan properti juga, terus terakhir ini di Angkasa Pura. gitu. Tapi guys, ini Bang Indra nih keren banget sih asli. Jadi gua kenal beliau nih dulu awalnya Tahun dari berapa ya kita ya? Hari milenial lah. Udah Ya, mungkin 2018 ya. 19 gitu Iya. lah. Sekitar Jadi tahun pas itu. kita ketemu pertama itu belum masih di perusahaan shipping yang tadi beliau bilang. Iya, Jadi betul. habis di situ pokoknya hari beliau ini lika-likunya banyak lah. Lu bakal Data bapaknya luar biasa, Bang. kalau dengerin beliau di ngobrol nih. Pernah keluar dari perusahaan, ngerintis bisnisnya tutup. tutup banget. Gagal 2 tahun gitu bisnis. Luar biasa, luar biasa. Oke, lanjut ke tadi dulu, Iya. Bang. Yang ketiga tadi apa? Kita harus mempunyai self Harus learning. self learning ya, Betul. jiwa pembelajar ya. Jiwa pembelajar Harus itu punya harus seumur hidup pembelajar. ya teman-teman. Jadi kita tuh masuk satu organisasi, ibaratnya kita gelasnya penuh gitu ya, walaupun kita sudah experience gitu ya, memiliki pengalaman. Konsep satu yang paling terpenting itulah teman-teman harus memiliki jiwa, emang karakter setiap organisasi beda-beda. Mulai dari culture-nya, kemudian visi misinya, prosesnya, SOP-nya, kemudian sistem di situ ya. Semua itu memang kita harus banyak belajar. Karena walaupun organisasi development konsepnya sama, metodologinya sama, tapi karakteristik lah Beda ya. kita begitu udah implementasi di suatu organisasi itu yang kita perlu belajarnya. Kayak gitu, Bang. oke. Terlebih sekarang tuh zaman yang eranya kan era VUCA ya, 4.0, Iya, VUCA, semuanya serba cepet perubahannya. Itu Betul. kalau kita nggak punya self learning yang tinggi ya siap-siap tertinggal ya Bang ya. Betul. Makanya gue Karena- pernah baca nih Bray, di dunia ini nih guys, katanya ya itu nggak ada yang pasti. Sebenarnya itu Betul. nggak pasti, kecuali dua, perubahan itu pasti. Yang kedua kematian. Jadi kalau lo nggak mau berubah, ya lo akan diubah sama zaman sampai Dan sampai kalau nggak, lo ketinggalan, mati. ketinggalan. Kayak Iya. gitu. Jadi emang bener ya Bray. Dan betul, dan sekarang Angkasa Pura pun juga selagi bertransformasi ya Regen, apalagi 2 tahun kemarin sempat kolaps ya, maksudnya tuh bisnisnya menurun Iya. dan kolaps ya. Pas pandemi ya, Iya, efek pandemi artinya ya. sekarang kita regen, growth lagi dan reborn. Artinya Wih, itu kita reborn tunggu ya. ya. Kita bangkit lagi, bagaimana memberikan servis yang berbeda gitu ya. Dan ke depan apalagi Soekarno-Hatta itu kan bandara internasional, kita harus men-serve banyak orang baik itu domestik sama internasional, perlakuannya sama. Kalau dulu kayak bedakan ya teman-teman. Kalau internasional kita spesialnya karena memang pendapatan tertinggi dari sana kan, cukup ternyata. Tapi domestik ini justru yang harus kita kuatkan karena Tapi kan memang sebenarnya gini bang, mungkin ya, mungkin kalau gue salah perlu dikoreksi. Dulu lu bilang lebih fokus ke internasional untuk pelayanan, Iya. lebih bagus karena Betul. pendapatannya tertinggi. Tapi sebenarnya yang domestik kan
mungkin secara value per orangnya nggak tinggi, cuman kan Betul. kuantitinya lebih banyak. Iya, Kalau sekarang misalkan lu nggak fokus itu juga, ya bakal ditinggalin dong. ditinggalan. Jadi moda transportasi kan sekarang banyak ya teman-teman ya. Misalnya transportasi ada transportasi laut, sekarang KAI juga sebagai pilihan moda utama. Nah, Iya, harapan iya. kita dengan domestik ini kita layanin, otomatis penerbangan jadi pilihan utama, jadi nomor satu gitu. Sekarang masih kereta api gitu. Apalagi yang kalau untuk daerah Pulau Jawa ya teman-teman ya, itu banyak mereka berpilih ya ke kereta api. Tapi jujur sih bang, gua Iya. kalau jalan nih sekarang nih, kalau disuruh milih Iya. naik pesawat atau naik kereta, gue milih kereta sih. Nah kan, ini salah satunya. Nah gitu. Cuman gue nggak tahu ya, gue emang lebih nyaman naik kereta aja sih. Nah itu Kalau Enda sendiri coba? sama kereta juga. Kereta juga kan? Walaupun kerjanya di angkasa pura ya teman-teman. Tapi akhirnya sekarang kita mulai menaikkan kualitas pelayanan ya, pelayanan di domestik yang mulai dari tempat duduknya yang nyaman, terus kemudian kebersihan dari toilet, kemudian asetnya, kemudian juga kita mendevelop orang-orangnya di operational maintenance, kemudian di garda terdepan, di efficiency security-nya, kemudian di pelayanannya. Itu yang lagi kita perbaiki. Berarti benar-benar transformasi Betul, besar-besaran ya bang ya? iya. Terus nih bang, kuncinya keberhasilan dari transformasi itu di mana bang? Orangnya, sistemnya, atau apa? Paling utama itu justru manusianya loh. Manusia Iya, ya? iya. Setuju sih. People. Karena Karena people ya? Everything is all about people iya, ya? karena yang menjalankan operasional bisnisnya manusia. Manusia ya? Manusia ini yang harus kita utamakan sebagai aset sih. Kalau dulu kan, kalau manusia itu di era-era dulu ya teman-teman ya, kalau HR itu pengelolaan HR itu sebagai biaya beban itu untuk perusahaan. Oke. Kalau Makanya sekarang namanya kita bagaimana ya? HR. Sekarang udah ke human capital. Jadi memang kita prinsipnya Bergeser ya ke HC ya? betul. Jadi Human kita capital. sekarang udah Menjadikan orang itu menjadi sebagai orang sumber sebagai daya. sumber daya yang penting bagi aset perusahaan yang baik. Karena kalau kita develop orang itu dengan skill, knowledge dan attitude, terutama attitude ya teman-teman. Wah, itu Nah, tuh. Attitude itu memang harus Catet. kita jadi tugasnya Odi karena culture. Oh, oke. Nah, itu harus tiap Tugas hari. utama ya? Tugas utama Berarti culture kayak itu. core of the core-nya tuh attitude ya? Betul. Core of the core-nya ya? Inti Kayak dari gimana? segala itu ya? Betul, karena gini loh, kalau menurut abang sendiri, kalau orang itu pintar, tetapi secara mohon maaf ya, sekarang kenapa Indonesia seperti ini ya, banyak terjadi korupsi, itu kan bagian dari integritas ya, kejujuran. Itu salah satu yang menggerogoti sebuah organisasi kan gitu, tidak disiplinan gitu ya, kemudian tidak profesional. Nah itu semua kan intinya cuma satu loh, lu pintar mau gimana, tapi kalau attitude-nya seperti itu, ya nothing ya Iya sih. teman-teman ya. Nah, itu Bener intinya banget. di situ, makanya Odi itu bermainnya di situ. Ya even kita lihat berita lah, orang-orang yang korupsinya wow, itu mereka bukan orang bodoh loh. Nah iya. Dia bukan orang nggak berpendidikan loh ya nggak sih? Ya, mereka punya jabatan tinggi. Malah mungkin kebanyakan mereka kuliah di luar negeri, di Betul. kampus Dan punya mahal. titel sebagai public figure dan pejabat ya, Bang. Aduh, Kayak ngeri gitu. sih. Iya. Kalau ngomongin itu ngeri sih ya. Ya, makanya sekarang BUMN sedang memperbaiki diri ya teman-teman ya, untuk ke arah yang lebih bersih, kemudian profesional gitu ya, kemudian juga memiliki akhlak itu ya Pak Erick Thohir sekarang. Artinya kita harus loyal, kemudian kita harus profesional juga, kita kedepannya ya memiliki karakter attitude yang baik gitu. Attitude dulu, itu dasarnya dulu. Kenapa Odi itu ada? Iya, attitude. Organization development attitude Karena is culture, first. iya. Attitude everything guys. Jadi buat kalian lah yang sudah berada di dunia karir terus ngerasa kalau oh gue gini-gini mesti karirnya, coba deh cek attitude kalian. Ya, karena itu yang paling utama ya teman-teman yang sebelum masuk. Yang belum masuk apalagi Iya. itu harus Yang fresh benar-benar graduate. Nah, mempersiapkan harus diri lah. jadi, ada justru yang paling terpenting itu gini Bang. Jadi sudah berkarir cukup lama di HR ya, puluhan tahun. Gue ngerasa yang paling penting itu adalah soft skill. Soft skill. Iya. Kesuksesan Kenapa orang itu tuh? kalau 100% ya, 30% itu hard skill ya. Hard skill itu ya teman-teman sesuai bidang, misalnya teman-teman bekerja di bagian sales ya, otomatis harus bisa berjualan, harus bisa canvassing, harus tahu bisnis model. Tapi yang paling terpenting itu apa? Soft skill ya. Soft skill. Misalnya menjadi seorang sales, kita Gimana produknya cara- nggak laku ya, Nah. tapi gimana kita bisa perseverance, berjuang gitu. Hmm. Ini kenapa sih produk ini nggak laku gitu ya? Bayangkan teman-teman kalau seorang sales sudah ditawarkan, ditolak beberapa kali, udah menyerah, Udah. hancur. Ya kan?
Ya sama. Jadi, apalagi dia belum apa-apa udah menyerah bang. nah iya, Masalah mindset ya. mindset, kembali lagi growth mindset, attitude, kemudian komitmen, loyal gitu. Jadi teman-teman sebagai fresh graduate, walaupun teman-teman di kantor itu ada apapun ya merasa karirnya stuck, tapi kalau yakin, ibaratnya kalau di agama kita di Muslim itu tawakal ya, imannya, bahwa hasil kerja kita, kalau saya dulu pernah berguru ya, salah satu bos di Jakpro itu bilang bahwa hasil paper kita gitu ya, kualitas pekerjaan kita itu nanti akan menentukan siapa kualitas kita. Itu akan terbaca. Jadi nggak perlu kita ngomong gue orang yang bagus loh kerjanya gitu. Tapi Gue dari hasil kerjanya tuh itu menunjukkan seberapa berkualitas sih diri lo kayak gitu ya. Dan itu orang akan ngomong gitu, akan jadi word of mouth kemana-mana. Orang ini memang memiliki jiwa dedikasi gitu. Jadi kerja itu yang tinggi lah ya. Ya memiliki dedikasi, tanggung jawab dan komitmen gitu, dan kejujuran. Nah itu suatu attitude. Jadi kalau attitude itu nanti kalau orang sudah bekerja, sudah lihat sepak terjangnya kita, perilaku kan dasar dari attitude kan bang. Balik lagi dasarnya apa? Iman kan kalau gagal kita ya. Nah itu semua keyakinan ya. Iya itu semua. Iya kalau di organization development itu yang semuanya diatur. Bagaimana kita menggaungkan ya culture-nya kita harus profesional, harus integritas, harus bekerja secara teliti dan lain sebagainya. Itu yang harus diingatkan terus. Jadi tugasnya Audi di situ paling beratnya terbesarnya culture, karena culture itu menyangkut manusia dan perjuangannya sangat long life ya, lebih panjang seperti itu. Gitu. Tantangan terbesarnya apa tuh bang? Kan pasti gini ya, ngubah orang tuh nggak segampang kita ngubah. Misalnya nih kita punya laptop, wah ini OS-nya udah jadul ya, udah tinggal install ulang gampang gitu loh. Oh ini sistemnya udah jadul nih, ya udah delete, install sistem yang baru gitu. Nah kalau orang tuh kan berbagai banyak jenis karakter, background budaya, terus tiap, apalagi Indonesia kan beragam banget ya, tiap wilayah itu mereka punya mindset yang beda-beda gitu loh. Tantangan terbesarnya apa sih bang? Gimana caranya supaya lu bisa berhasil gitu loh, ngubah orang-orang yang tadinya mungkin, apalagi yang mereka sudah merasa di zona nyaman, biasanya sulit itu, supaya dia mau untuk ikut berubah, itu gimana tuh kuncinya bang? Kuncinya yang pasti yang pertama adalah dari pucuk pimpinan dulu. Oh berarti ya top to bottom ya? Iya, jadi top down sih bang. Top down ya? Top down itu artinya seorang pemimpin harus menjadi contoh. Jadi dimulai dari diri kita sendiri ya. Kita sebagai leader gitu ya, senior leader, kita harus memberikan contoh. Itu yang pertama dulu, itu yang saya lakukan. Yang berikutnya adalah sistemnya harus jalan tuh, reward dan punishment, karena setiap manusia itu pada dasarnya ya. Dan yang berikutnya adalah kita harus bisa mengukur. Measurement dengan KPI, ada banyak metode lah. Ada sekarang OKR OKR. Iya, jadi objective key resultnya harus jelas, kemudian apa yang diukur. Jadi if you not measure, you are not get objective goals. Jadi sesuatu yang nggak bisa kita ukur, kita nggak akan bisa dapat dari hasilnya ya, capai tujuannya. Karena apa yang mau dicapai aja tuh nggak jelas ukurannya, ya nggak sih? Iya, ibaratnya teman-teman gitu ditanyain kalau dalam wawancara biasanya gitu ya, saya fresh graduate. Sering banget nih. Nggak usah taruhlah 5 tahun, 2 tahun ke depan ingin jadi apa, kalau dia nggak punya konsep diri yang jelas, ya jadinya kayak Citayam Fashion Week. Emang sih, kenapa? Iya nggak punya jati diri ya. Nggak punya jati diri ya. Jadi ya kesana ikut, sini ikut. Malah sih yang ada dieksploitasi ya bang ya. Iya. Orang punya kepentingan ya. Iya bangga. Aduh. Nah, jadi mulai apa ya, khawatir juga. Jadi basicnya itu memang kita harus tahu karakter tujuan. Nah tujuan sama karakter backgroundnya dia. Jadi kalau kita udah tahu karakter orang kayak gimana, kita gali tujuannya mau kemana. Kalau dia berarti gini ya, kalau dia belum punya tujuan jelas, berarti kita mengarahkan supaya tujuan lu tuh ini dan loh. kita bisa men-treat timnya kita itu sesuai dengan karakternya. Ada orang gini yang memang bisa kita kecut, harus kita deketin seperti apa personalnya gitu, kita ajak ngobrol, coaching, terutama ya sistem coaching mentoring itu yang paling utama seorang. Berarti benar-benar semua hal itu berhubungan dengan manusianya ya? Betul. About people ya? Iya, karena ngurusin manusia yang nggak ada habisnya ya. Guys, gitu. Jadi kalau lu nggak suka ketemu manusia nih, lu nggak cocok banget jadi AR. Nggak cocok banget pegang Odi deh. Awalnya lu ketemu orang udah branding dulu, ngapain sih gua ketemu dia? Karena organisasi development itu gerbang pertama ya Bang ya. Karena kan organisasi gerbang pertama dari setelah itu kan rekrutmen ya. Iya. Oke, dari organisasi itu sendiri kan. Maksudnya
Nih, penting nih. Maksudnya itu adalah gerbang utamanya perusahaan bagus enggaknya ke depan tuh HR ya, Bro ya. Ya, Walaupun backbone-nya. apa namanya? Mungkin revenue-nya dihasilkan dari orang sales. Iya, Tapi background utamanya adalah HR ya. ya karena yang menjalankan jualan ya orang ya. Terus yang menjalankan di bagian operation yang menjalankan sistem di organisasi itu ya people juga gitu. Nah, HR tuh bagian yang mengukur kinerja. Termasuk yang harus mendevelop dan nyari orang yang tepat ya. Iya, dan menempatkan di waktu yang tepat ya. Di waktu dan untuk pekerjaan yang tepat ya. Betul. Dan kalau ada masalah juga kita juga ya. Nah, itu yang paling jika nggak bisa dihindari guys. Kalau lu nggak pengen ada masalah tuh nggak mungkin. Iya. Itu Di lu HR udah itu, nggak cocok lah jadi orang HR. Dikira pekerjaannya banyak yang bilang kalau di pekerjaan di HR tuh enak. HR tuh enak. Duduk-duduk doang. Wah, daripada PR-nya banyak bang. Kalau misalnya teman-teman menelusuri, contohnya di perusahaan itu terjadi fraud, misalnya di bank gitu ya. Kalau di bank itu kan jelas satu rupiah pun apabila kita korupsi itu harus dikeluarin. Tapi kan kita harus sebagai orang insaf tuh harus mencari data ya. Gimana dia korupsinya, bagaimana terjadi identifikasi sebagai audit. Ini perlu dicatat nih. Jadi harus ada data ya. Istilahnya tuh kalau bahasa zaman lo ya speak by data ya. Iya. Betul. Jadi even lu ngomongnya berbusa-busa nggak ada datanya ya bullshit gitu loh. Iya. Iya nggak? Betul bang. Oke. Bullshit. Jadi memang di HR itu jadi tantangan tersendiri ya. Dan teman-teman ya harus menghadapi masalah gitu. Harus ketemu dengan masalah sehingga ya setiap kali case by case itu yang akan meningkatkan kompetensi. Mungkin nggak bang, seorang HR nggak menemukan sebuah masalah di perusahaan, mungkin nggak tuh? Berarti nggak kerja bang. Catet guys, kalau lu Nggak nemuin masalah, berarti nggak kerja. bisa nemuin masalah atau lu ngerasa kerjaan lu nggak ada masalah, lu nggak kerja Kalau guys. kerja, teman-teman kalau kerja itu sifatnya monoton ya. Kalau bagi saya sih setiap hari itu ada pekerjaan, ada sesuatu yang bisa kita improve. Dan itu apalagi berhubungan dengan manusia itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya ya. Dan satu lagi, kembali lagi kita sebagai orang HR yang tadi poin ketiga bahwa kita harus self study sendiri ya. Tuh kembali lagi. Self learning. Jadi Kita jiwanya punya memang jiwa harus pembelajar belajar terus. yang Jadi teman-teman harus selalu mengosongkan gelas. terus menerus Artinya ya, kita referensi manapun belajar sama orang siapapun ya, saya kayak gitu. Termasuk sama abang kan ya, banyak nanya. Sama-sama belajar. Iya, kita sama-sama belajar gitu. Sama-sama Karena sharing ya. iya, sama-sama sharing. Itu yang saya lakukan. Jadi nggak pernah kita merasa merasa puas di karena titik tertentu iya, gitu. Mungkin abang juga kiblatnya dari mungkin Kang Dewa ya, Kang Dewa Eka Prayoga, bahwa walaupun beliau sudah expert di bidang digital marketing, dia selalu Tetap belajar terus ya. iya, dia sampai untuk jadi beliau kan seorang figur saya bilang public speaking ya. Dia bilang walaupun dia udah memberikan training digital marketing udah 20 batch lebih ya teman-teman, satu batch itu pesertanya ratusan loh ya beliau tuh. Dan mahal lagi. Satu orang 8 juta guys. Dan kita belum pernah segitu ya buka kelas ya. Lu kan Mudah-mudahan bisa lah. Beliau langsung bang, gua kan nggak langsung, gua murid online, lu kan murid langsung pernah ikut di kelasnya soalnya. Iya, beliau mungkin teman-teman bisa lihat Kang Dewa itu salah satu pengusaha kaya ya, mengibaratkan pengusaha muslim yang benar-benar humble gitu ya, inspiring dan memang imannya tinggi bang ya, belajar dari beliau. Iya gitu. sih, kalau gua ada nggak? Gua ada bukunya bang, tapi nggak tahu kemana sih. Kayaknya pinjemin atau kasih ke orang. Nah itu emang keren banget. Nah itu aja selalu setiap hari dia 20 jam untuk public speaking, iya belajar. Jadi memang saya pun nggak pernah bilang expert, saya bilang saya nggak expert gitu. Hanya pembelajar. Pembelajar sejati. Ya kalau misalkan kebetulan udah tahu ya kebetulan tahu lebih dulu. Iya betul, udah mengalami bang. Karena sebenarnya udah banyak salah. Ya, banyak kesalahan juga. Salah. Mau berbanyak salah diperbaiki ya teman-teman ya. Nah, Jadi jangan takut dengan sebuah problem masalah atau sebuah kesalahan ya. Tapi yang pasti kalau itu sebuah kesalahan ya lu jangan ngulangin lagi. Gagal, jatuh, bangkit lagi, 2 kali bangkit lagi yang saya alami kayak gitu. Jadi memang di karir saya untuk sampai posisi ini ya bangkitnya luar biasa gitu. Awal karir saya tuh dulu mungkin kalau dari lulus kuliah 2012 kan lu lulus S1 nih terus lu kan kerja outsourcing dulu bang. Oh outsource dulu. Outsource dulu guys. Terus sebagai karyawan outsourcing. Karyawan outsourcing. Jadi rekrutmen bidang rekrutmen. S1, S2 dihargai outsourcing gajinya sekitar 800.000. 8 tahun 2012. lulus 2009 bang. 2009 tuh lulus kuliah kerja sebagai karyawan outsource. Iya. Jadi 800.000 sebulan. Itu handle berapa lama tuh?
kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Handle Rekrutmen untuk CS, customer service. Jadi perusahaan outsourcing ini kan bergerak di bidang untuk merekrut marketing, CS, teller di bank. Kliennya itu ada BRI, kemudian Wong Finance, BFI Finance, ya. Ada tuh pokoknya kliennya finance lah. klien gede ya. Klien yang besar. Dan itu kan Aku megang cabang, banyak kan. ya, megang cabang di Semarang gitu. Dan jadi ketika Itu serius Bang, lu digaji 800.000 sebulan. 800. Oke, jadi karyawan Sabar outsource. dulu Bang. Guys, beliau nih guys, awal karirnya digaji 800.000 per bulan. Lu ngeluh nggak Bang? Hah? Ngeluh nggak lu? Enggak sih. Protes nggak? Enggak. Nggak protes loh. Pernah satu sisi juga nggak teliti juga ya teman-temannya. Jadi kan kalau marketing itu kan turnovernya tinggi tuh. Jadi di waktu itu saya ke Tegal, udah ngecek tuh ya, udah diterima karyawan-karyawan yang marketing itu untuk penempatan di Tegal, udah rekrut, udah selesai, itu BPKB-nya ada ketinggalan. BPKB Ada ketinggalan, jadi kurang itu sekitar BPKB 30 orang, satu BPKB orang kendaraan. Iya, sebagai jaminan. Oh, harus Jadi, ada jaminan. begitu perusahaan diterima, orang itu diterima di perusahaan outsourcing kami, dia harus menjaminkan motornya gitu. Oh, Ya kalau kan nggak punya motor lu bisa kerja dong. nggak bisa kerja saat itu. Nah itu juga Pasti ditolak ya. pasti ditolak. Nah saat itu saya juga heran nih, kenapa sih perusahaan kok Nah. menahan hak orang gitu, padahal dia punya motornya dia sendiri kan. Nah itu sih zalim sih. Tapi karena juga mau ya. karena butuh kan, Butuh kerjaan. kerja. Susah Iya. nyari kerja ya. Susah juga saat itu kan, ya udah ya. Sekarang juga sama sih kayaknya Bang. Sama juga sekarang. Jadi alhamdulillah kita sekarang Kalau yang nggak susah pengecualian lah ya. Iya. Tapi mostly kalau kita Mostly lihat data emang banyak pengangguran. pengangguran tuh banyak banget ya. Pengangguran banyak Kalau banget. kita lihat berita tuh kayak ada job fair itu langsung viral, membludak banget sih. Betul. Ya, walaupun ya mungkin banyak juga teman-teman yang relatif lebih mudah gitu dapetin kerja, tapi mostly emang lebih banyak yang susah ya. Betul. Sekarang apalagi setelah pandemi kan banyak perusahaan yang meng-hold rekrutmen kan Bang, kayak gitu. Jadi Dan teman-teman- banyak perubahan Bang. Misalnya dulu apa namanya di satu posisi tertentu misalnya itu butuh 10 orang, karena pandemi kan mau nggak mau kan dikurangin kan orang-orangnya, mungkin diganti dengan sistem yang lebih bagus, gitu. dengan apa namanya sistem yang lebih canggih, keren, yang dengan sistem itu yang tadinya satu job harus dikerjain 10 orang bisa dikerjain sama 5 orang. Iya, betul. Kayak Apalagi gitu, ya gitu. teman-teman yang teman-teman saya di bank itu sekarang juga mereka ngeluh ya. Jadi mereka kerja penempatan di Semarang ya, di Jawa Tengah. Tapi mereka handle Jawa Timur. Nah, Jawa Timur sama Makassar. ya, Jadi jadi satu gitu. Itu bagian legal. Gua dapet apa namanya poinnya sih. Maksudnya dulu sama sekarang tuh perbankan emang beda banget sih Bang. Iya. betul. Gua itu sekarang bisa dibilang setahun itu belum tentu gua ke bank. Iya, bener Bang. Kan dulu kan Namanya mungkin digital. banyak CSCS kan. Nah sekarang mobil banking udah ada. Lu mau transfer apa tinggal pakai QRIS udah langsung gitu loh. Iya, right. Kalau dulu kan kita butuh duit ya harus ke bank. Jadi ATM. harus ke bank lah. Iya, dikit-dikit. Harus ke KTM, ke bank, minta rahasia apa-apa. Sekarang jurnalnya aja udah ada di handphone gitu loh. Betul. Kita pengen lihat tracking berapa apa namanya transaksi dari beberapa hari ke belakang udah bisa langsung situ, nggak perlu ke Betul. bank minta, ya kan? Betul. Sekarang ya itu teman-teman, kalau teman-teman dulu awal berkarir misalnya masuk, kalau saya ya diri saya sendiri lah contohnya, kalau dulu saya bagian rekrutmen hanya menerima nasib rekrutmen aja gitu, nggak mau belajar. Ya berkembang ya. Ya kan berkembang Stuck seperti di situ sekarang ya. ya. Jadi saya belajar rekrutmen itu, apalagi saya basicnya psikologi, udah ngerti alat-alat tes ya. Ketika saat itu ya pekerjaan itu ya monoton seperti itu, Bang. Jadi resource, nyari, kerja sama-sama sekolah, ngetes, habis itu on board, ya udah serahin, udah teliti, ini udah sama klien nih ya, yang diterima 30 orang, persyaratannya ini, mereka sudah on board, mereka sudah tanda tangan kontrak, ini tanda tangan, udah selesai, saya pulang. Kalau saya tiap hari nggak belajar, Itu lu 2 tahun kayak gitu ya. 2 tahun kayak gitu Bang. Dengan gaji 2 juta ya. Ya, di bawah sejuta. Dan itu sambil kuliah ya? Sambil kuliah semua. S2 ya, sambil ambil S2 Jadi ya. ngambil dapat beasiswa sih Bang. Oh, S2-nya beasiswa. Di Beasiswa Jarum. Jadi gitu. Karena kan ya orang tua kan nggak mampu ya teman-teman. Dan basic saya kan kalau dari keluarga yang nggak Ya, biasa nggak aja beruntung lah. Iya, biasa Jadi- aja. Jadi emang kalau kepengen S2 ya harus berjuang sendiri, dan ayah nggak bisa memberikan fasilitas. Tapi even Di- orang tua lu mampu, lu lebih suka ngandelin orang tua atau diri sendiri Bang? Gak tahu juga sih. Kalau bisa dibangun sih menyekolahkan ya. Tapi maksudnya Maksudnya kan lu kan mungkin- S2 kan
dari beasiswa, Saat- lu effort usaha sendiri Hmm. gitu. Tapi event orang tua lu mampu, emang lu nggak sekeras itu berjuangnya. Berjuang juga, artinya kalau Berarti bukan masalah kondisi, tapi Iya. emang kembali karakter ya. karakter kita, jadi nggak pernah tergantung dari orang tua Berarti kita. lu kayak Boruto bang, anaknya Naruto bang. Walaupun dia anaknya Hokage, dia berusaha dengan berusaha kemampuan sendiri, nggak mau. Jadi juga salah satunya ya itu quote-nya. Jadi saya dia- nggak pernah ngandalin orang dalam apalagi ya. Orang dalam nggak ada, jadi Orang dalam klub ya. nggak pernah. Nggak Jadi ada. terima BUMN dulu awal masuk di RNI pernah cerita lagi bang, gitu oke. dari situ saya masuk ke Bank Semi Niaga gitu. Itu lu Dan udah itu lulus S2 belum? belum. Oh belum, berarti Masih proses tesis. masih tesis, terus di situ 2 tahun lu desain. Nggak diterima dulu ya. Oh, saya berarti saya lu dari di perusahaan situ. outsourcing itu namanya sumber daya Ah. PT sumber daya Dian Mandiri gitu ya. Hmm. Kemudian saya dapat di Keluar ambil Semi CMP Niaga ya. Sebagai apa tuh? HR clerk, Namanya HR. HR training, Oh, HR HR training. training. Tapi bagian yang paling bawah banget. Oh gitu. Lu ngapain di situ, Bang? Jadi IO. Jadi Jadi IO? itu nggak ada IO doang gitu. Oh gitu.